Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Ika Fatimah Rismawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 2024224166. Saat ini saya mengajar di SMP Abis Manokwari, akan melaksanakan praktek pembelajaran guna mengikuti tugas ujian kinerja kategori 1 tahun 2023. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan di kelas 8 dengan materi pembelajaran senyawa. Mohon masukan dan saran untuk kemajuan di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita ketemu lagi hari Senin di minggu pertama tanggal 4 Maret. Kita memulai pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Sebelum kita melakukan apapun, sebaiknya kita selalu diawali dengan berdoa. Oke, dengan doa ini semoga kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, ilmu yang kalian dapatkan bisa menjadi keberkahan, baik bagi saya yang memberikan dan kalian juga yang mendengarkan. Oke, Ibu minta tolong Ananda Zulkifli untuk membantu kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Ananda Zulkifli. Oke, selanjutnya Ibu akan absen hari ini kelas 8D. Ya, pertama Aisyah hadir. Aisyah hadir. Kemudian Aprilia hadir. Kemudian Talita hadir. Oh, sepertinya ada satu tadi yang Ibu lihat kosong di belakang. Abdullah. Oke, Abdullah Alfa. Jadi dari 28 siswa ada satu yang tidak hadir. Oke, kita lanjut dengan materi kita. Melanjutkan materi yang kemarin. Ketiga gambar di depan ini sudah mewakili perasaan kalian? Sudah. Siapa? Apa dengan Faradila? Perasaanmu bagaimana? Ngantuk ternyata Faradila. Tadi malam mungkin bergadang. Jadi jangan main game sampai malam ya. Oke, Anugrah, bagaimana kabarmu, perasaanmu hari ini? Bahagia. Bahagia sekali sepertinya dia. Yang lainnya bagaimana? Apakah bahagia? Bahagia. Semoga kita selalu diliputi kebahagiaan ya. Jadi yang masih mengantuk, diharapkan setelah ini sudah tidak mengantuk kembali. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Sama-sama ya.
Jadi alhamdulillah kalian sudah hadir tepat waktu. Dan yang kedua, berbicara dengan sopan ketika kalian akan menyampaikan pendapat atau saat ingin bertanya. Yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Bisa? Bisa? Bisa. Sebagai absensi untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, tadi di awal Ibu sudah menyampaikan materi kita tentang unsur, senyawa, dan campuran. Karena Ibu sudah menjelaskan materi unsur di minggu depan, jadi kali ini kita akan lanjutkan dengan materi apa? Senyawa. Materi kita tentang senyawa. Jadi siapa yang pernah mendengar istilah senyawa? Senyawa bukan satu nyawa ya, beda ya. Siapa yang pernah mendengar istilah satu nyawa? Satu nyawa. Senyawa. Bu, senyawa itu seperti gabungan dari dua unsur atau lebih, terus mereka saling berkaitan. Saling berkaitan. Ya, oke lah. Nanti selanjutnya mereka itu akan membenarkan apa menyalahkan ya. Jadi kali ini Ibu tampung dulu kata-kata dari siapa tadi namanya? Ibrahim. Kemudian Ibu tanya dulu sebelum ke senyawa lebih lanjut. Materi kemarin adalah materinya tentang unsur. Siapa yang masih ingat materi tentang unsur? Oh, Aisyah. Unsur adalah satu hal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain. Yang lain lebih sederhana lagi meskipun menggunakan reaksi ini. Oke ya, jadi unsur dan kalian sudah mendengar istilah senyawa pasti sudah pernah karena tadi paling tidak tadi saya sudah menyampaikan kata senyawa. Kemudian kira-kira apa itu contoh yang kamu ketahui senyawa dalam kehidupan sehari-hari? Oke ya. Tentunya setiap hari kita mengkonsumsi makanan-makanan yang terkontaminasi dan adanya senyawa, ya kan? Tidak menutup kemungkinan kalian juga kan selalu mengkonsumsi makanan siap saji, ya tak? Jajanan siap saji. Oke, ada pun tujuan pembelajaran kita di sini Ibu memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan literasi peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai macam senyawa pada kehidupan. Jadi, yang kedua adalah nantinya kalian Ibu harapkan bisa berdiskusi dan tanya jawab untuk menjelaskan apa sih pengertian daripada senyawa dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi juga kalian akan melakukan kajian literatur. Peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan perbedaan dari jenis-jenis senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi senyawa tadi ada beberapa jenisnya. Dan yang keempat, yaitu diharapkan kalian dapat merumuskan masalah atau solusi dari permasalahan yang akan kita selesaikan pada hari ini. Nanti Ibu akan menampilkan video tentang orientasi masalah. Di situ Ibu harapkan kalian bisa memiliki solusinya untuk menyelesaikan. Baik, Pak? Bisa dimengerti? Bisa. Jadi langkah-langkah pembelajarannya. Pembelajaran kita kali ini itu tidak seperti yang minggu lalu kan Ibu menggunakan PJBL ya. Minggu lalu kita menghasilkan produk, ya kan? Kali ini tidak menghasilkan produk, tapi kita akan diskusi. Jadi kita menggunakan metode PBL, problem based learning. Jadi kalian yang harus menyelesaikan permasalahan yang Ibu angkat. Oke. Jadi di sini yang izinnya tidak benar. Oke, nah ya, buka linknya masing-masing ya. Ibu. Oke, ada soalnya 3 menit waktu mengerjakan. Oke, dulu yang baik, jangan ada yang lemes-lemes ya. Ya, kerjakan 3 menit. Gimana Jara? Sudah? Oke, waktu berjalan ya. Rizky, bagaimana dengan kendalamu? Oke, kalau sudah dikumpul, soalnya gampang saja ya. Oke, kumpul, sudah.
Ajarah sudah. Berarti kalau ajarah sudah selesai berarti yang lain sudah selesai. Oke, kumpul. Selanjutnya sudah tak? Sudah. Semua taruh HP-nya masing-masing kembali. Taruh HP-nya di meja atau di dalam lagi supaya tidak kalian fokus dengan HP kalian. Selanjutnya kita masuk ke orientasi masalah. Jadi sini Ibu akan memutarkan video tentang permasalahan yang akan kita angkat dalam materi kita hari ini. Kira-kira apa ya materinya, apa permasalahannya? Kita lihat sama-sama. Bismillah ya, semoga. Hi, this is me after 3 months in a new movie. I'm so excited about it. My English skill has improved. Oke. Sidang makanan digelar Dinas Pangan dan Perkebunan Cilacap bersama Cilacap kami siang. Di salah satu pedagang bekas mendapati produk berwarna yang mengandung bahan pewarna kimia. Sementara di tempat lain petugas kembali mendapati ikan teri yang diduga mengandung bahan awet oktrina. Tidak hanya itu, petugas juga mendapati tahu berwarna kuning yang diduga mengandung bahan pewarna kimia. Seluruh produk makanan itu kemudian disita untuk memeriksa. Fokus menghadap ke depan. Yang paling banyak ini masih ditemui ini Arab. Arab ini produk Arab yaitu yang itu kita sudah cek itu mengandung rodamin B, pewarna tekstil yang terinasi. Ini juga masih kita temukan masih mengandung formalin. Tidak hanya dilakukan di pasar tradisional, sidang juga menyasar pasar modern. Di tempat ini petugas menemukan beberapa produk makanan yang sudah kadaluarsa, khususnya produk makanan dingin atau beku. Di Klaten, Jawa Tengah, petugas gabungan menemukan ikan layur berformalin dan kerupuk warna mengandung rodamin B atau zat kimia untuk pewarna tekstil yang dijual pedagang di pasar tradisional Sado Kamis siang. Temuan ini berdasarkan uji sampel 10 jenis makanan yang dilakukan petugas. Tak hanya itu, petugas juga menemukan puluhan produk makanan yang sudah kadaluarsa, seperti bumbu dapur, saus sambal, hingga makanan ringan. Produk-produk ini langsung diamankan oleh petugas. Sidang pengawasan produk pangan di pasar ini sengaja digelar untuk memberikan rasa aman kepada konsumen menjelang Idul Fitri. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, jadi sidak tadi dilakukan menjelang Idul Fitri. Sekarang sudah mau dekat masuk bulan puasa, mau masuk Idul Fitri, biasanya banyak beredar makanan-makanan siap saji, ya kan? Apalagi biasanya juga kalau sore hari itu mau buka puasa banyak yang jualan tajil, toh? Iya. Jadi apakah semuanya di situ aman atau tidak nanti perlu diperiksa. Nah, di sini Ibu tidak akan meminta kalian untuk memeriksa, ya, karena kita bukan bagian pemeriksaan BPOM. Jadi Ibu hanya mau menyampaikan materinya tentang senyawa. Tadi di situ disebutkan ada beberapa senyawa yang berbahaya yang disebut, toh? Mengandung apa tadi? Ada rodamin, ada formalin, ya kan? Itu dua zat tadi kalau tertelan atau terkonsumsi oleh kita maka berbahaya dalam tubuh kita. Masa iya kita kasih makanan pengawet? Ya, formalin biasanya digunakan untuk apa? Mengawetkan. Untuk mengawetkan beda mayat biasanya. Garam dan gula. Nah, garam dan gula ini termasuk senyawa apa unsur? Apa? Senyawa. Senyawa apa ini? Garam. Garam itu adalah NaCl, berasal dari unsur Na ditambah dengan unsur klorida. Tadi ada yang sudah mengatakan bahwa senyawa itu tergabungan dari dua unsur yang berbeda. Berarti NaCl itu gabungan dari dua unsur yang berbeda, ya kan? Jadi ada natrium dan klorida. Kalau hanya natrium saja ya dimakan saja tidak boleh, konsumsi begitu saja tidak boleh. Tapi karena apabila sudah bergabung menjadi satu maka dia menjadi zat yang tidak berbahaya. Oke. Kira-kira dari contoh yang tadi Ibu sudah bawa, kira-kira orientasi masalahnya apa saja?
Jadi di sini itu membuat dua orientasi masalah. Yaitu banyak ditemukan pada makanan siap saji yang tadi ada di video. Nah, kalian bisa lihat di video bahwa ada jajanan-jajanan yang banyak mengandung senyawa berbahaya. Kemudian apa yang terjadi ketika makanan-makanan yang mengandung zat berbahaya tadi masuk ke dalam tubuh kita? Kira-kira apa yang akan terjadi? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, untuk rumusan masalahnya, kira-kira siapa yang bisa membantu ibu untuk merumuskan masalah? Ayo. Ada berapa orang? Saya Ibu. Di Sawal. Apa itu yang dimaksud dengan senyawa kimia berbahaya? Apa yang dimaksud dengan senyawa berbahaya? Yang kedua, siapa? Saya Ibu. Siapa lagi itu? Ya, saya. Saya Ibu. Oh ya, Dani. Menyebutkan jenis-jenis senyawa. Menyebutkan jenis-jenis senyawa. Ya, betul sekali, karena kita harus tahu sebutan dari jenis-jenis senyawa yang ada dalam kehidupan kita itu bagaimana. Yang ketiga ada ya, Naila. Menyebutkan manfaat dan bahaya senyawa kimia Apa? Menyebutkan senyawa. manfaat dan bahaya Oh ya, bagi kehidupan sehari-hari. manfaat dan bahaya senyawa sehari-hari. Oke, yang tiga persoalan, tiga perumusan yang akan kita selesaikan pada hari ini. Jadi yang pertama ada apa yang dimaksud senyawa berbahaya itu, kemudian menyebutkan jenis-jenisnya. Yang ketiga adalah manfaat dan bahayanya dari senyawa. Nah, untuk materi yang unsur ini, unsur senyawa dan campuran, materinya itu berkaitan dengan zat tunggal dan campuran. Nah, campuran nanti di bab berikutnya, di pertemuan berikutnya. Tapi kalau kita masuk kali ini adalah di zat tunggal. Nah, senyawa masuk dalam kategori zat tunggal karena senyawa berasal dari unsur, ya kan? Zat tunggal itu ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Kalau unsur itu masih jomblo, artinya sendirian. Contohnya hidrogen. Apalagi contohnya kira-kira? Tadi sampaikan di awal tadi ada natrium. Itu contoh dari unsur kalau masih sendiri, belum dicampurkan dengan unsur lain, belum disebut dengan senyawa. Apabila sudah bergabung dengan unsur lain, maka disebut senyawa. Berbeda dengan satu nyawa, ya. Apa perbedaan dari unsur senyawa dan campuran? Ya, perbedaannya. Kalian tentunya sudah punya sistem periodik unsur masing-masing, ya? Punya. Sudah ada sistem periodik unsurnya masing-masing, karena ibu minggu lalu sudah jelaskan tentang unsur, otomatis sudah punya SPU atau sistem periodik unsur. Apa itu unsur tadi sudah dijelaskan oleh Aisyah. Jadi contoh sehari-hari juga tadi sudah dijelaskan oleh Azhara. Itu ada emas atau gold atau FAU, kemudian ada besi itu Fe, kemudian ada tembaga atau tembaga itu Cu, kemudian ada belerang atau es, kemudian ada oksigen. Semua menggunakan oksigen, kan? Itu adalah contoh daripada unsur. Nah, untuk senyawa sendiri, senyawa itu terdapat dalam unsur penyusunnya di situ dibedakan. Di dalam senyawa terdapat molekul. Ya, jadi dalam unsur terdapat atom penyusunnya, kemudian di dalam senyawa terdapat molekul. Nah, molekul di sini terdiri atas dua atom atau lebih yang berikatan. Ya, molekul yang berikatan. Ikatan antara atom yang saling membentuk itu disebut dengan ikatan kovalen atau ikatan ionik. Ikatan yang saling berkaitan, yang tidak dapat dipisahkan. Kalau dia terpisah berarti beda lagi namanya, ya. Jadi kalau molekul itu dia memiliki ikatan kovalen yang saling berkaitan. Kemudian unsur senyawa dibedakan menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, ini di sini ada gambar molekul unsur
berbeda. Kalau ini tadi unsur di atas masih sendiri ya, masih sama, artinya masih sendirian. Dan yang kedua, molekul senyawa adalah molekul atomnya berasal dari unsur yang berbeda. Contohnya adalah H dan O. H-nya adalah hidrogen, O-nya adalah oksigen. Kok bisa jadi air, Bu? Nah, ini jadinya air. Air yang biasa kalian konsumsi. Tadi Ibu melihat sepertinya ada yang membawa air. Pinjam dulu. Jadi ini air berasal dari hidrogen dan oksigen. Ya. Tapi ketika sudah menjadi air begini, bukan lagi disebut menjadi unsur hidrogen dan oksigen, tapi disebut H2O. Ya, jadi bukan hidrogen dan sendiri-sendiri. Jadi sudah bergabung, jadinya air minum, air putih. Beda dengan air teh ya. Kalau yang teh beda lagi karena di situ sudah mengandung gula. Kalau ini tidak ada gula. Bagikan LKPD tadi, silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk LKPD. Di situ ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Ada menjelaskan unsur, ada reaksi kimia dan membedakan unsur dan senyawa. Kemudian yang keempat adalah terakhir mengamati makanan ringan yang kalian bawa. Contohnya di sini ada dari pembawa cipi. Jadi ada di komposisi, kalian perhatikan di bagian komposisi. Komposisinya mana? Nah, di komposisi di situ ada jenis-jenis senyawa toh. Ada jenis-jenis senyawa. Tentunya setiap kelompok kan yang dibawa beda-beda. Tuliskan senyawa-senyawa apa yang ada dalam situ dan dijelaskan. Boleh kalian satu orang dalam satu kelompok memegang HP untuk mencari kajian literaturnya. Oke? Di sini Pak? Bisa? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama ya dalam kelompok itu. Ibu.
Selamat, padahal aku udah siap banget loh. Ya dapat 3, siap banget kita. Oh, hanya 1 loh. Empat akan membacakan hasil lembar ujian peserta didik kami. Saya perkenalkan, nama saya Naila. Saya Naufal. Saya Kiran. Saya Ana. Lanjut Naila, yang mana sudah Naila? Kalium hidroksida, rumus kimianya BaOH. Nama zat air termasuk senyawa, tembaga unsur, gula senyawa, perak unsur, garam senyawa, hidrogen unsur, besi unsur, asam cuka senyawa, oksigen unsur, emas murni unsur. Oke, lanjut. Baca lagi Anti Sawal. Amati hasil makanan yang sudah dibuat dari rumah dan juga kandungan senyawa kimia yang terkandung dalam kemasan makanan pilihan. Yang pertama, monasari rumahan atau MSG sama dengan makanan taro. Jelaskan nama senyawa tersebut, carilah penjelasan dari internet. Yang kami dapat merupakan garam aluminium dari asam borikat yang merupakan salah satu asam amino potensial karbon berlimpah yang berbentuk secara alami. Oke ya. Jadi selanjutnya kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya. Atau sebelum kita kesimpulan, kita breaking dulu karena ini sudah mulai banyak yang bermain. Kita breaking dulu. Tolong ya, fokus. Jangan ada yang breaking untuk menghilangkan rasa ngantuk, rasa bosan, rasa jenuh, rasa capek. Semuanya kita akan breaking sama-sama. Kita ikuti secara terus ya. Oke, mulai. Ya, 1, 2, 3, mulai. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi ini adalah unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Lalu senyawa adalah gabungan dari dua unsur yang berbeda. Senyawa adalah gabungan dari dua unsur. Oke, terima kasih untuk silakan duduk. Yang kedua, siapa yang bisa menentukan lagi selain dari Nugi? Oke, Noval. Ternyata Noval dia berani juga ditampilkan. Oke, silakan. Kesimpulannya adalah tidak semua senyawa kimia itu berbahaya bagi tubuh. Tidak semuanya. Oke ya, jadi kesimpulannya senyawa tadi dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik.
adalah gabungan dari dua unsur Yang berbeda. unsur yang berbeda yang saling berikatan satu sama lain. Contohnya adalah yang depan kita ini. Ada garam, ada gula. Garam itu berasal dari natrium dan klorida. Jadi saling berikatan dan tidak bisa dipisahkan selain memisahkan pemisahan kimia. Jadi natrium klorida. Kemudian yang berikutnya tadi yang disampaikan oleh Noval bahwa betul sekali tidak semua senyawa kimia itu berbahaya bagi kita, ya kan? Kecuali yang seperti mengandung bahan pengawet seperti formalin, ya itu rodamin, itu berbahaya. Karena sebenarnya kita tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang menggunakan zat pengawet seperti formalin tadi. Tapi pada kenyataannya juga kalian juga mengkonsumsi makanan-makanan seperti ini. Ini ada bahan pengawetnya ya sebenarnya. Dan ini juga nggak menyebutkan produknya, nggak endorsean saya. Jadi di sini ini juga ada bahan pengawetnya. Yang jelas ada bahan pengawet. Kalau tidak ada bahan pengawetnya, kamu membuat susu pagi diminum sore rasanya sudah masuk. Tapi ini berbulan-bulan tidak masalah. Berarti artinya ada pengawet. Nah, bahan pengawet ini masih dalam keadaan yang masih normal atau standar. Kalau tidak normal berarti tidak lolos uji dari BPOM. Ya, kalian sudah benar-benar paham atau tidak? Kalau kalian sudah paham berarti kalian bisa mengerjakan soalnya. Linknya sudah ibu kirim di grup. Seperti sama dengan diagnostik tadi atau tes awal tadi. Soalnya ada 10 nomor. Silakan dikerja. Waktunya adalah 5 menit. Langsung diklik. Kalau kalian tadi ikuti materi itu dengan baik, maka bisa mengerjakan. Klik. Oke, Nugi, ternyata Nugi garuk-garuk. Mungkin ada yang tidak bisa dijawab. Ibrahim sudah? Kalau sudah langsung dikirim. Klik. Oke ya, semuanya sudah selesai mengumpulkan? Sekarang refleksinya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Kalau yang kurang menyenangkan ada? Tidak. Jadi tidak ada lagi yang mengantuk? Tidak. Alhamdulillah, terima kasih kalau tidak ada yang mengantuk. Jadi ibu ingatkan untuk materi selanjutnya. Oke, alhamdulillah. Jadi di pertemuan minggu depan kalian silahkan membawa larutan apapun. Mungkin di rumah ada yang punya airnya keruh. Mungkin yang tinggal di daerah Andai, di situ kan airnya berwarna agak keoren-orenan, kuning oren. Bawa tuh 1 botol ya. Nanti kita akan uji sama-sama. Kenapa itu bagaimana cara memisahkan campurannya. Kemudian mungkin ada yang mau bawa larutan lainnya, ya. Itu nanti di materi campuran. Oke, jadi hari ini sudah selesai semuanya. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini adalah kita berdoa. Kita akan membantu ibu kita dalam doa. Mungkin Andi Sawal? Oh, Noval. Mari Noval.
kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, sebelum materi kita akhiri, pembelajaran kita akhiri, jadi ibu ingatkan lagi, jaga kesehatan, jangan lagi ada yang bergadang, jangan lagi ada yang main game sampai tengah malam, sampai tidak mengerjakan tugas dan bangunnya